Diulang dari awal, Pak. Oke, kegiatan ini saya rekam aja biar kita ada arsip. Oke, layar ini kelihatan nggak? Jelas. Oke Pak, kelihatan Oke, Pak, Siap, Pak. jelas. oke. eh, Jelas. oke, saya jelaskan, Ge. Semuanya menyimak, Ge. Nah, pada kesempatan malam ini kita akan membahas persiapan UKIN, uji kinerja teman-teman PPG yang BIT 1 di tahun 2024. Dalam hal ini saya mendapatkan kewenangan dari Mas Rektor Mas Hafid yang lagi perjalanan dari Madura ke Jember. Mudah-mudahan beliau apa sampai di tempat tujuan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, teman-teman, untuk persiapan UKIN di sini ada aplikasi UKIN Demo. Ini bukan resmi link UKIN yang diterbitkan oleh UKM PPG, cuman di sini UKIN Demo yang isinya itu sama dengan UKIN yang ada di uh, yang akan diterbitkan oleh UKM PPG. Ini masih ada yang baru masuk. Oke. Oke, semua. Nah, di komponen UKIN ini jenengan harus mengupload, itu wajib, poin wajibnya itu satu, kegiatan penelitian dan publikasi, yang kedua kegiatan refleksi diri, ini wajib diisi, kegiatan pencarian informasi baru, ini wajib diisi, dan kegiatan menghasilkan inovasi, ini wajib diisi. Nah, saya tambahkan lagi yang di bawah ini ada rencana dan pelaksanaan pembelajaran. Kalau ini bukan wajib diisi, akan tetapi fardu ain. Sudah. Nah, yang kedua ini kegiatan prestasi hasil kompetisi dan kegiatan pengabdian yang telah dilakukan ini sifatnya sunnah. Artinya kalau sunnah itu tidak wajib diisi gitu. Nanti saya jelaskan satu persatu biar teman-teman paham. Ini ada yang baru masuk. Nah, saya bahas dari bawah dulu, dari rencana dan pelaksanaan pembelajaran. Nah, pada kolom rak rencana dan pelaksanaan pembelajaran ini, teman-teman nanti uh, ini diminta untuk upload satu RPP terbaiknya jenengan. RPP terbaik itu RPP yang bagaimana sih? Yaitu RPP yang versi lengkap. Jadi RPP itu ada LKPD-nya, ada rubrik penilaiannya, ada materinya. Baik materi itu berupa PPT ataupun jenengan berupa video atau berupa apa? Mungkin buat buat ini ya, media pembelajaran yang dari Wordwell atau dari aplikasi yang di yang ada di internet itu bisa dimasukkan gitu. Ini ada yang baru masuk ini. Oke, mana kliknya ini, kok saya bingung kalau pakai akun ID belajar ini. Oke, kita lanjut dulu dah. Kita lanjut. Nah, berikutnya jenengan diminta untuk mengupload videonya. Nah, intinya video ini adalah video pelaksanaan pembelajaran atau real pembelajaran yang sudah terjadwal tanggal 17 atau tanggal 18 Oktober. Jadi minggu depan. Nah, isi dari pelaksanaan RPP yang ada yang jenengan masukkan di sini ini jangan sampai tidak sama. Jenengan nanti seandainya di RPP-nya atau modul ajarnya ngupload tentang usia balik, ternyata di video pelaksanaan pembelajarannya ini tentang surat Al-Maun. Nah, ini namanya nggak sinkron, nggak sama gitu. Ini harus sama
gitu. Materinya harus sama. Intinya video pembelajarannya itu adalah praktek real mengajarnya jenengan yang durasinya 30 sampai 40 menit gitu. Oke, sekarang dilanjutkan. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan tentang RPP dan video. Kayaknya tadi sudah banyak yang bertanya dan sudah saya jelaskan. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut ke poin berikutnya. Bentar, saya masukkan. Izin bertanya, Pak. Ya, yuk. Untuk durasi videonya, Pak, minimal berapa, maksimal berapa? Untuk durasi videonya itu 30 sampai 40 menit. Jika teman-teman tidak sempat membuat video, bisa video PPL yang disimpan mentahan, yang belum diedit itu kan panjang videonya jenengan. Nah, itu bisa dimasukkan di sini gitu. Itu bisa dimasukkan, tapi ditambahi di awal itu. Di awal Di awal pengenalan, seandainya jenengan namanya Siti Fatimah. Nah, saya atas nama Siti Fatimah pada hari ini tanggal 17 ini hari Kamis ya. Pada hari ini Kamis tanggal 17 Oktober akan melaksanakan real pembelajaran tentang usia balik. Nah, itu jenengan tunjukkan kartunya seperti ini. Itu video pengenalannya jenengan. Nanti saya share untuk video pengenalan tentang mungkin yang punyaannya teman-teman yang sebelumnya. Ini tentang kolom rencana pelaksanaan pembelajaran dan video pembelajaran. Ini yang fardu ain ya. Ini fardu ain ini yang di bawah ini. Saya kok banyak yang baru masuk ya. Pak, di bawah tanggal tuh lihat berkas tuh isinya apa tuh, Pak? Yang berkas, kalau itu bukan, itu punyaannya guru umum. Itu ada kas studi atau studi kasus. Oh, berarti yang agama nggak seperti itu ya? Enggak. Itu punyaannya guru umum. Oke, Di siap. bawahnya ini kan studi kasus ini. Jenengan tidak nggak ada sih tuntutan untuk membuat studi kasus. Tapi kalau jenengan pernah buat itu bisa dimasukkan di kegiatan penelitian ini sebetulnya. Kalau pernah buat gitu. Kalau studi kasus beda dengan PTK ya, Pak ya? Beda. Kalau studi kasus itu Beda ya. Karena yang Oke. diangkat itu adalah kasus. Gitu. Iya. Oke, lanjut. Kita ke poin pertama yang wajib. Kalau yang di bawah ini fardu ain ya. Ini ya, rencana dan pelaksanaan pembelajaran ini fardu ain. 1 RPP dengan video pelaksanaan pembelajarannya. Kok yang baru ini ya? Siapa yang mau saya Pak Alif. Siapa yang mau saya bikin ini? Ayo, biar ini kalau ada teman yang masuk biar ini. Mas siapa ini? Ayo tapin Mas. Tulis contoh RPP yang lengkap Pak Alif. Iya, bentar lagi saya tampilkan. RPP yang lengkap saya tampilkan. Terima kasih. Oke. Saya buka RPP lengkap. Ada di mana ya RPP lengkap ini ya, yang enak. Coba saya buka punyaannya teman-teman Lokakarya. Nah, bentar, kok banyak yang
baru gabung ya. Mas, siapa yang bersedia Mas, apa saya pin untuk memasukkan teman-temannya nih Mas. Seandainya ada ini, biar saya lanjut aja menerangkan. Yang bagus sinyalnya siapa di situ? Halo. Saya bagus, Pak. Bagus, Pak. Siapa ini? Mbak Fatma. Iya. Mbak Fatma saya pin. Terus siapa lagi? Nanti kalau ada yang masuk diterima ya. Terus Mas Hasim Masari. Bagus sinyalnya. Sambil mendengarkan selawat, Pak. Oh gitu. Oke. Lanjut. Yang yang enak sinyalnya ini siapa ini di situ? Saya, Pak. Siapa ini? Nurdiana. Mbak Nurdiana saya pin ya, biar ini ya. Nurdiana. Nurdiana saya pin, nanti kalau ada yang masuk silakan diterima aja ininya. Mana Nurdiana? Tapi saya pakai HP aja nih, Pak. Iya, nggak apa-apa. Ini lewat email ya, Pak? Maksudnya? Iya, maksudnya. Nah, iya kan ini kan email ID belajar. Coba saya pakai email ID belajar. Oke dah, saya lanjutkan. Nah, tadi kita membahas RPP dan video pembelajaran. Di sini 1 RPP dan 1 video pembelajaran. Nah, intinya jenengan disuruh membuat 1 RPP terbaik yang versi lengkap, ada LKPD-nya, ada materinya, ada rubrik penilaian. Terus membuat 1 video pembelajaran yang berdurasi 30 sampai 40 menit. Intinya jenengan buat RPP dan pelaksanaan pembelajarannya yang real dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 17 Oktober gitu. Jadi itu sifatnya wajib atau fardu ain, bukan wajib lagi, fardu ain. Harus ada. Kalau tidak ada, saya pastikan jenengan tidak lulus. Kalau ini dia ada gitu. Nah, terus yang pertama ini kegiatan penelitian dan wajib publikasi. Karena di sini memang ada tulisannya wajib diisi. Ini memang jenengan wajib mengisi gitu. Nah, di kegiatan penelitian dan publikasi ini teman-teman silakan masukkan PTK-nya jenengan biar tidak bingung jenengan membuat karya ilmiah. Jadi PTK-nya yang jenengan buat di PPL itu, di PPL akhir itu dirubah tahunnya. Kalau seandainya tahunnya 2004 2005, jenengan rubah aja 3 atau 2004. Cuman nanti dikasih pengesahan kepala sekolah, ada stempel, terus ada tanda tangannya kepala sekolah dan ada tanda tangannya jenengan. Berapa PTK sih? Jenengan upload 1 PTK itu sudah memenuhi syarat gitu. Seandainya jenengan PTK-nya saya buat 1 terus tidak dipublikasikan, itu 0,5 nilainya. Itu sudah memenuhi syarat gitu. Saya ingin nilainya 1. Jadi harus diseminarkan. Jenengan berarti harus menyikapi dengan paling tidak ada daftar hadir seminar itu dilampirkan gitu. Tahunnya dibuat kapan? Tahun kemarin, jangan sekarang gitu. Nah, teman-teman Tahun kemarin berarti 2023 ya, Pak? Iya, 2023 atau 2022 enggak apa-apa. Tinggal merubah tahunnya aja biar tidak terlalu biar tidak terlalu ribet gitu. Boleh jenengan ambil di
RPL. RPL-nya jenengan dulu buat ini ndak? Buat apa Nggak namanya? ada, Pak. Di inovasi pembelajaran poin kelima itu bisa dimasukkan, diambil lagi, dimasukkan di situ. Gitu. Jadi sudah ada 2 PTK jenengan di sini. Oh, kalau PT Sampun. Nah, terus setelah itu jenengan ini dideskripsikan di sini. Ini kegiatan deskripsinya ini gimana? Apakah seperti ini? Boleh seperti ini boleh. Tidak seperti ini pun, tidak seperti ini juga boleh. Langsung tulis namanya apa di sini? Nama judul PTK-nya. Jadi jenengan jangan ribet-ribet buat deskripsi itu. Nah, langsung ini aja copy paste gini ya. Copy langsung dipaste di sini. Ini bisa. Oh, ini kok enggak bisa ini ya. Biasanya bisa ini. Ini langsung. Nah, ini di copy paste di sini ditulis terus. Nah, ini ya. Yang pernah saya lakukan. Antara lain 1. Membuat PTK dengan judul membuat PTK dengan judul apa judulnya ditulis bla 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 ya. Jadi jangan ribet buat deskripsi mengukir indah, nanti waktunya habis jenengan. Bun, lanjut ya. Seandainya buat 2 PTK, tulis lagi di sini. Apa membuat PTK dengan judul gimana? Oke. Lanjut. Terus PTK-nya diupload di sini. Nah, judulnya di sini dimasukkan, terus jenis karyanya apakah ini tidak diseminarkan. Kalau tidak diseminarkan itu 0,5, kalau diseminarkan itu nilainya 1, kalau dijurnalkan itu 3 gitu. Tempat publikasinya sekolahnya jenengan, tahunnya sesuaikan, jangan tahun 2024 yang tahun kemarin itu 2023 tahun 2022. Terus berkasnya. Oke. Selanjutnya kegiatan refleksi diri ini wajib diisi. Kegiatan refleksi diri ini isinya apa? Yaitu tentang refleksi PTK boleh, refleksi RPP boleh, refleksi LKPD boleh, refleksi media pembelajaran boleh, refleksi inovasi pembelajaran boleh. Kalau seandainya tidak punya, ambil di RPL. Sudah. Di RPL di poin 4 itu jenengan sudah buat yang namanya refleksi. Ini ya. Ini jenengan tinggal download, masukkan aja dah cerita, buatkan narasinya di situ. Tinggal download, masukkan. Oke. Terus setelah itu bagaimana? Nah, ini ditulis di sini. Jangan banyak-banyak kegiatan refleksi diri. Nah, ini ya. Bisa diulang Pak refleksinya, apa-apa saja yang bisa diupload. Oke. Kegiatan refleksi diri ini saya coba memasukkan, ini kayaknya banyak yang pakai akun ini. Mungkin teman-teman di kelas sebelah ini banyak yang pakai ini. Kegiatan refleksi diri yang pernah saya lakukan. Antara lain 1. Refleksi administrasi pembelajaran ya, administrasi pembelajaran, ambil di poin 4 RPL. Bon. Yang kedua, seandainya ingin menambahkan 1 aja, ini jenengan sudah memenuhi syarat gitu. Seandainya mau membuat refleksi RPP. Refleksi RPP. Ini biasanya 1 semester kalau RPP ini.
Terus seandainya mau buat refleksi, ini yang nomor 3, refleksi LKPD. Bisa jenengan mau menambah refleksi media pembelajaran. Media pembelajaran. Bisa jenengan membuat refleksi inovasi pembelajaran. Ini inovasi pembelajaran. Ini boleh jenengan. Kalau LKPD kan jenengan paham nggih, LKPD karena jenengan sudah dibekali selama PPL. Terus refleksi media pembelajaran juga sama ya. Nah, kalau inovasi pembelajaran ini seperti apa? Biasanya ini yang berkaitan dengan teknologi. Seandainya jenengan buat kayak kuisis, soal-soal di kuisis, atau melaksanakan ATS, ulangan tengah semester pakai Google Form, atau melaksanakan kegiatan asesmen di akhir di sumatif ya. Kalau di akhir itu pakai Google Form atau kuisis atau Kahoot dan lain sebagainya yang berkaitan dengan teknologi, itu masuk di inovasi pembelajaran namanya. Seandainya ini tidak punya, jenengan masukkan yang ini aja, sudah memenuhi syarat jenengan gitu. Oke, ini tentang poin refleksi. Nanti berkasnya diupload. Kalau jenengan ngupload 5, maka di situ keterangan kepala sekolahnya itu masing-masing. Refleksi RPP ini sendiri, keterangan kepala sekolahnya, refleksi LKPD ini sendiri, terus refleksi media pembelajaran juga sendiri, dan refleksi inovasi pembelajaran juga sendiri. Ini harus ada surat keterangannya masing-masing gitu. Bapak izin tanya. Oke, ayo lanjut. Ini kalau yang di RPL Pak, kebetulan punya saya itu bukan yang secara detail. Jadi cuma menerangkan bahwasannya guru ini sudah memenuhi kewajiban administrasi dengan ada nilai tercantum di situ Pak. Bagaimana? Makanya itu yang paling kuat kan seperti itu jenengan. Sudah Malah ada lebih tanda kuat. tangan, iya sudah ada tanda tangan kepala sekolah di situ. Sudah Tapi kan ada tidak. Sudah ada keterangan baik. Itu kan Iya benar. kan masuk refleksi itu sudah. Oke, tapi di situ ada tahun kemarin Bapak, tahun sekarang, karena kemarin buatnya itu kan sebelum ngisi RPL. Jadi di situ ada keterangan bahwasannya itu saya mahasiswa UIN Raden Patah Palembang, kayak gitu Pak. Nggak apa-apa, itu dirubah, jenengan buat lagi. Bisa di tahun kemarin, bisa diedit, dibuat lagi gitu. Berarti tanpa menyantumkan bahwasan saya mahasiswa. Jangan, jenengan sebagai guru sudah. Kalau masuk di UKIN ini sudah beda. Bukan lagi di LMS Space, bukan. Ini sudah masuk ke pusat ini. Oh, bulat. Nah, saya tanya Pak. Yuk. Nggih. Berarti saya mau minta tanda tangan Kepsek lagi dong Pak ya. Berarti ulang buat ininya ya Pak ya. Iya, kalau nggak bisa nempel tanda tangan, minta aja ke Kepseknya. Oh bisa, kalau di kerap bisa. Lah iya, wong bisa. Ngapain sih? Mau minta ke kepala sekolah? Kepala sekolah itu sibuk sekarang. Nggih, sampun. Berarti Sibuk dengan PMM. Iya, sibuk ngitung uangnya kepala sekolah itu kan bos. Ayo. ngertos. Saya Pak, Iya, ayo. yang ingin saya tanyakan, bagaimana kalau seandainya PTK, materi PTK dengan materi yang ada di video pembelajaran kita atau RPP kita itu berbeda? Iya, enggak apa-apa. Karena PTK-nya Nggak juga ada. iya, enggak apa-apa, Mas. Karena PTK yang di sini itu bebas. Bisa PTK yang sudah diupload di RPL itu dimasukkan lagi, itu boleh.
bisa PTK yang baru yang kemarin jenengan buat ya, itu diedit tahunnya, jangan tahun sekarang, yang tahun kemarin aja, itu dimasukkan lagi, tapi harus ada pengesahan kepala sekolah. Gitu. Iya. Gimana? Jadi Oke. misalnya di apa namanya di PTK saya itu tentang menyayangi anak yatim, kemudian di apa namanya RPP. RPP dan video yang saya buat itu tentang giat-giat menjadi anak yang soleh misalnya. Iya, nggak Berarti masalah. itu tidak berkaitan dong ya? Nggak ada berkaitan dengan itu, nggak ada mas. Karena karya tulis itu bebas, itu karya tulis yang tahun kemarin, yang intinya ya yang tahun kemarin dah, yang enak itu tahun kemarin. Soalnya kalau tahun sekarang kan nggak mungkin, kita kayaknya kok apa ya, ngapusi lah, kalau katanya orang Jawa itu membohongi lah kalau gitu. Ya benar, kita itu membohongi administrasi, tapi kan ini kan menyikapi gitu. Menyikapi permintaan LMS, karena LMS mungkin itu sifatnya itu memang ada batas waktunya. Kalau jenengan tidak upload itu maka jenengan dianggap gagal gitu. Oh iya. Terus mengenai ini Pak, sertifikat yang kita upload di UKIN ini, apakah sertifikat PMM yang biasa kita ikuti di webinar itu bisa diupload di situ Pak? Bisa. Makanya kan gini kan mas, direfleksi diri. Oke, saya tambahkan untuk direfleksi diri ini, kalau jenengan sudah pernah ngisi PMM, ini bisa dimasukkan sebagai kegiatan refleksi diri, karena PMM sudah digalakkan 1 tahun kemarin ya. Seandainya teman-teman sudah ngisi di PMM, itu bisa dimasukkan di sini, di poin refleksi diri ini ditambah aja di sini apa istilahnya, observasi, kegiatan observasi di PMM ya, kegiatan observasi di PMM, itu aja. Ini bisa dimasukkan di sini. Itu kan sebagai kegiatan refleksi juga. Nah, kalau jenengan dapat sertifikat, beda lagi nanti linknya yang dimasukkan itu di kegiatan pencarian informasi baru. Ini ntar lagi saya bahas. Saya bahasnya barusan dari kegiatan penelitian dan publikasi dan sampai di kegiatan refleksi diri. Iya Pak. Lanjut. Tanya Pak. Gimana? Tanya Pak. Ini enggak Pak, sertifikat kalau misalnya yang dari Pak Hafid ada nggak Pak? Nah, bentar. Saya lanjut aja kalau gitu. Mungkin ini masukkan dulu Pak. Masukkan dulu mungkin. Iya. Mungkin masukkan aja mungkin. Jadi teman-teman ini bertanya sesuai dengan per item yang Bapak sampaikan biar nggak ngambang kemana-mana gitu. Jadi jelas kan? Tanya Pak. Iya. Poinnya kan tadi kan refleksi diri. Jadi itu aja dulu dosa, yang lain nanti biar kita nggak bingung juga menanggapinya. Untuk PTK yang tahun ini sudah jadi, dan itu kan ada pengesahannya, itu ditandatangani sama yang kita sama kepala sekolah. Untuk yang dosen nggak ada tanda tangannya, nggak apa-apa ya Pak? Nggak boleh. Itu kan PTK-nya Nggak boleh? Nggak boleh, jangan. Kopnya pun jangan pakai kopnya LPTK, jangan. Pakai kop sekolah. Oh. Jadi PTK-nya teman-teman, ini kan bentar ya, saya tampilkan PTK aja ya. Ini PTK PPL itu ya. Kalau mau disikapi ya, biar jenengan enggak tambah bingung nanti buat PTK gimana. Ini kan jenengan sudah buat PTK seperti ini. Ini dihilangkan, ini dihapus, diganti kop sekolahnya jenengan. Gitu. Lah, kata pengantarnya ini dihilangkan, disesuaikan. Nah, ini. Nah, terus setelah itu di bawahnya dikasih lembar pengesahan. Coba contoh lembar pengesahan, saya ambil PTK. Nah, ini dihilangkan ya kop ya. Nah, ini lembar pengesahannya seperti ini. Langsung kepala sekolah tanggal berapa. Ini jenengan. Ini kalau bisa
ini dibuang tahunnya, diganti tahun 2023 atau 2022 atau 2021. Tahun pelajarannya juga diganti ini. Gimana? Enak? Sulit? NIM dikosongi, diganti NIP boleh. Gitu. Ini diganti NIP aja ini, diganti NIP-nya jenengan kalau jenengan punya NIP. Kalau tidak punya NIP, diganti NUPTK-nya jenengan. Udah. Jadi paling enak menyikapi seperti itu, teman-teman. Iya Pak, misalkan itu PTK yang ini. Kalau misalkan sudah punya PTK yang tahun 22 itu dipakai enggak apa-apa? Loh, mantap. Itu memang yang dibutuhkan PTK yang sebelumnya. Oh, nggih Pak, nggih. Berarti Pak, kalau PTK sekarang kita ganti lagi dengan tahun kemarin misalnya bisa tuh Pak? Bisa. Diganti tahunnya. Gitu. Daripada jenengan buat PTK lagi. Gitu. Ya, Pak. Kan harus ganti tahun sama tadi ada kop, ada apa kan harus diganti semua tadi. Iya, itu harus diganti semua. Itu Pak LPTK. Lembar pengesahan itu Pak, kalau capnya tuh nggak cap basah kita scan tuh nggak apa-apa Pak, cap kopi gitu Pak misalnya. Udah. Nggak masalah. Oh iya. Karena sekarang kan seperti itu Pak. Lah enggak, jenengan tidak akan dimarahi karena tidak ada Zoom, tidak ada Meet. Dan tidak akan berpengaruh gitu terhadap nilainya jenengan gitu. Pak, walaupun kita buat PTK itu di tahun 2024 ini tetap diganti ya Pak ya? Iya, tahunnya sebelumnya. Diganti 2023 aja. Karena kalau PTK yang sekarang itu jelas jenengan mengambil PTK yang di PPL kan gitu kan pikiran mereka Iya. Oh, iya. Berarti Pak, PTK kita yang kita unggah sekarang di LMS tuh nggak terbaca orang itu ya Pak? Nggak mungkin, sudah beda dosen. Oke. Tapi itu Pak kan ada separuh dosennya tuh dari LPTK yang kita kuliah itu Pak. Apa nggak terbaca? Kalau kepastiannya saya sendiri untuk regulasi penilaian UKIN itu tidak tahu ya, karena memang biasanya diselang-seling. Kadang LPTK Winhas menilai Winsi menilai Bandung menilai Bukit Tinggi gitu. Tapi kalau seandainya tetap kita buat 2024 itu berisiko juga nggak? Gimana tuh Pak? Jangan. Kalau kita nggak jangan pakai yang 2023 aja. Oh iya. Saya sarankan memakai di tahun sebelumnya, gitu ya. Tapi isinya sama nggak apa-apa ya Pak? Iya kan tinggal ngerubah tahunnya saja. Ya sama kop sekolah gitu ya Pak. Iya, berarti covernya cover sekolah Pak ya, bukan? Cover sekolah, jangan cover LPTK. Ini kata-kata LPTK ini buang semua ini. Gitu. Contoh di-share nanti Pak. Oke. Dosennya dibuang juga. Oke, selanjutnya. Pak, contoh PTK yang sudah ini seminarkan Pak ya nanti. Kalau yang sudah diseminarkan cuman dikasih lampiran daftar hadir seminar. Jadi daftar hadir seminar. Di paling akhir Pak ya itu letaknya ya. Iya. Di paling bawah sendiri ya. Iya, di bagian lampiran. Jadi ya nama-nama gurunya itu ditulis semua, terus di situ kalau malas minta tanda tangan jenengan tanda tangani sendiri dengan tanda tangan yang berbeda. Oh iya Pak. Itu tidak apa-apa tuh Pak ya? Nggak apa-apa, halal. Halal. Meskipun belum diseminarkan Pak ya, boleh aja. Boleh. Tapi kan harus ada dokumentasinya ya Pak. Nah, dokumentasinya jenengan disikapi apakah waktu rapat jenengan. Oh iya Pak. Itu di foto, dia ambil satu dokumen aja. Itu kalau mau dibuat diseminarkan. Oh iya Pak. Oke. Enak. Oke, siap. Enak.
Nggak bingung. Enak tapi takut resiko aja sih Pak. Lo resiko kenapa? Lebih pintar orang tua aja daripada kita gitu takutnya. Enggak, ya kan sudah pakai pengaman kan nggak ada risiko. Oke lah, insya Allah dicoba. kan sudah Cari mudahnya saja. kan sudah saya halalkan. Oke lah. Tinggal ganti tahun aja ya Pak. Nah, saya ingin bertanya lagi. Ya, yuk. Boleh? Mengenai apa namanya UKIN ini, waktu yang 3 hari itu 4 digunakan hari, untuk 4 hari. Misal, ya 4 hari misalkan ya, katakan 4 hari itu dipakai untuk mengupload semua yang dibutuhkan di dalam LMS UKIN ini. Iya, 4 hari itu manfaatkan itu untuk mengupload semua berkas. Oh iya. Tidak iya. ada Meet, tidak ada Zoom dengan dosen, apalagi Mood dengan dosen, tidak ada. Tinggalkan dosen. Sudah, terima kasih Bapak dosen, gitu dada sudah jenengan sama dosen. Pak Dekan mau tanya Pak Dekan. Ya, yuk. Untuk upload yang ada di UKIN itu kan tanggal 19 kalau di kami. Kalau kita buka sekarang itu nggak apa-apa ya? Nggak bisa Mas. Coba. Nggak mau buka? Iya, nggak bisa. Nggak bisa Pak. Emang belum bisa dibuka. Belum bisa ditentukan dibuka. Iya. Tanggal 16 kalau kami itu bisa dibuka. Terjadwal Mas. Itu terjadwal benar. Kalau kami tanggal 17 Bu. Kami 16 Bu. Nah iya, tadi kan bingung Pak kok masih belum bisa dibuka. Nah, jenengan sih belum diakad kok mau dibuka. Berarti Pak pas UKIN tuh baru bisa dibuka ya Pak? Kalau pas UKIN itu pasti bisa dibuka. Gitu. Ya, jadwal UKIN tuh lah Pak bisa dibukanya ya Pak? Iya, sesuai dengan jadwal. Nomor UKG itu bisa ini nomor Pak ya? akun kita ya Pak. Gimana? Nomor UKG itu yang dimintanya. Itu kan nomor space-nya jenengan itu Mas. Nomor akun kalau kami di sini Siaga. nomor akun. Iya. Oke, lanjut. Berarti gimana? Yang 6 item itu dalam waktu 4 hari itu nggak mesti dikejarin ngisi ya Pak ya? Harus sesuai ini kita kemampuan atau kelengkapan. Iya, tapi harus terisi Ya, ya. Jangan sampai Oke, tidak terisi loh ini. berarti nggak jauh beda dengan RPL yang kita isi kemarin Pak ya, bertahap gitu ya? Iya, tidak jauh berbeda dengan RPL. Ya, siap. Berarti Pak ngisinya nggak sekalian 1 hari gitu Pak? Enggak. 4 hari waktunya. Jadi ngisinya Oke, Pak. itu Lanjut. bertahap. Bertahap. Ya. Lanjut. Ya Pak lanjut Pak. Oke, lanjut ya. Malam-malam. Lanjut. Oke, selanjutnya tentang kegiatan pencarian informasi baru. Ini wajib diisi. Nah, kegiatan pencarian informasi baru ini isinya adalah sertifikat-sertifikat yang diupload di RPL. Gitu. Minimal berapa? Usahakan minimal itu 8 lah. Kalau 8 ini aman jenengan. Kalau sampai lebih ya jangan terlalu banyak sampai 20 sertifikat, janganlah gitu. Antara 8 sampai 10 15 lah. Kita batasi sampai 15 sertifikat itu lebih enak. Tidak dicurigai dengan sertifikat, tinggal ambil di deskripsi. Misal sertifikat bagaimana? Gimana? Kalau kayak panitia kegiatan sekolah itu masuk Pak? Nah, bentar lagi. Itu SK tuh Bu. Oh beda ya, beda jalur ya? Beda. Oke. Ini usahakan jenengan 8 sampai 15 sertifikat ya. Aman, itu titik amannya segitu. Kok ada yang baru Yang sertifikatnya itu yang bagaimana itu Pak? Gimana? Sertifikat yang bagaimana itu yang seperti di PMM? Di RPL ini kan ada dengan di poin 3 ini. Ini kan ada sertifikat ini. Banyak ini. Jenengan tinggal download aja di sini. Ini tinggal dari situ ya Pak. Iya. Tinggal download terus diupload terus cuman di sini dikasih keterangan ya.
tinggal yang Iya, deskripsinya. Nah, ini tinggal copy paste gini aja, copy terus paste di sini yang pernah saya lakukan gitu, yang pernah saya lakukan. Nggak usah ngarang jenengan biar tidak mumet-mumet. Sudah mumet gitu masih mau ditambahin mumet. Itu Pak, apa disebutkan judul-judul sertifikatnya Pak? Makanya tinggal menyebutkan namanya di sini, apa namanya di sini, kegiatan apa. Seandainya kegiatan diklat nasional, copy paste masuk di klik. Sudah, kegiatan kedua masukkan lagi biar jenengan tidak bingung. Yuk. Nah, ada berapa di situ? kalau sertifikat kakak Itu berapa tahun itu, Pak? Kenapa? Pakai tahun sebelum kita ngajar itu bukan? Kalau RPL itu kan Iya, tahun sebelum jenengan juga ya? Sebelum PPG, bukan sebelum ngajar. Oh, oke. Iya. Nah, setelah itu jangan lupa ketika setiap mengisi deskripsi ini disimpan di sini ya. Menu simpan ini harus diklik. Karena kalau tidak diklik ini akan hilang tersendirinya nanti kalau jenengan buka di menu lainnya. Jadi modelnya model apa ini? LMS UKIN seperti ini memang harus disimpan, klik. Nah, setelah itu dimasukkan di sini. Dimasukkan. Ini banyak menunya ini di sini, makanya kan jenengan kan dibatasi waktu 4 hari. Nama kegiatannya apa, jenisnya ini apa, jangan diisi jenis kelamin lah. Terus di sini penyelenggaranya juga, perannya sebagai apa, tempatnya juga, tingkatnya. Terus waktu pelaksanaannya. Di bawah ini dokumennya. Kalau PDF ya di-upload PDF. Kalau berkas ya, kalau seandainya dari tautan Google Drive, linknya dimasukkan. berarti bisa langsung PDF ya Pak? Kalau sertifikatnya pas kita PPG ini bisa Pak? Sertifikat PPG dari mana? Enggak, maksudnya sertifikat pelaksanaannya tuh pas kita PPG ini kita ada ikuti webinar gitu. Oh iya, enggak apa-apa, masukkan. Nah, itu kan ada yang dari Pak Apit gitu Pak. Iya. Itu dimasukkan. Pak, nanya Pak, itu sertifikat yang dari Pak Apit itu kan ada barcode-nya Pak ya? Dibuang barcode-nya. Kira-kira kalau misalkan kita ambil barcode-nya harus dibuang atau dicantumkan aja Pak barcode-nya Pak? Kalau mau dibuang aja. Kalau mau dicantumkan, cantumkan punya jenengan. Barcode-nya jenengan tempel. Oke, siap-siap Pak. Oke. Sebelum ini ada yang mau ditanyakan lagi? Mengenai pelajarannya. Jam pelajaran dari sertifikat itu kan berbeda-beda, ada yang 2 JP, ada yang sampai 4 JP, itu bebas. Oke, ini ada rubriknya Mas. Nah, rubriknya di sini di sini kalau 30 sampai 80 itu nilainya 1. Di sini. Jadi ini nilainya 1, kalau ada 10 sertifikat ya berarti tinggal kalikan 10. Terus tingkatnya itu juga ini ada nilainya sendiri. Nah, kalau kayak punyaannya Mas Rektor, Mas Hafid itu banyak yang tingkat nasional 0,35. Ini dekan. Oke. Jadi banyak nilainya kalau yang nasional itu. Kalau hanya tingkat gugus, ya ini sudah nilainya 0,5. Apalagi tingkat kabupaten, ini cuma segini nilainya. Tapi kalau nasional ini segini, tinggi gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya Pak Hafiz, kalau jam pelatihannya itu mempengaruhi nggak Pak? Misalkan kayak guru penggerak kan 6 bulan tuh, tetap 1 ya Pak poinnya? Apanya?
untuk sertifikat itu kan misalkan lama pelatihannya 6 bulan kayak guru penggerak gitu loh. Itu poinnya tetap 1 ya, Pak? Oh enggak, banyak itu poinnya, banyak itu. Poinnya Oh banyak. iya. Beda. Nggih, siap. Ya. Nggih, makasih Bapak. Oke, kembali kasih. Izin Pak. Ya. Monggo. Berarti untuk sertifikat itu bisa langsung file PDF aja kan Pak? Iya, Nggak perlu langsung dimasukkan di PDF. Google Drive? Langsung PDF. Bisa. Langsung PDF aja. Berarti nggak nggak usah pakai link, dimasukkan ke Pak? Google Drive dulu ya Pak? Mau pakai link silakan, nggak apa-apa. Mau pakai PDF. Oh, bisa PDF ya, Pak? Bisa PDF. Asalkan kalau PDF jangan lupa di setting public ya, atau anywhere the link itu apa, siapa saja yang bisa melihat link. Iya, Pak. Oke, dilanjut. Tuh, lanjut Pak. Oke, kita lanjutkan. Saya mengikuti suara terbanyak. Kegiatan pencarian informasi baru intinya jenengan upload 8 sampai 15 sertifikat. Kalau jenengan posisinya sebagai guru penggerak dan mempunyai sertifikat guru penggerak, segera dimasukkan, itu nilainya juga tinggi. Kalau tidak punya, ambil ada di link. Oke. Ampun. Sekarang kegiatan yang terakhir yaitu wajib, yang wajib di sini ya, kegiatan yang menghasilkan inovasi. Nah, kegiatan menghasilkan inovasi ini isinya apa sih? Yaitu isinya tentang inovasi pembelajaran. Boleh coba kegiatan inovasi yang pernah saya lakukan itu aja biasanya. Ini ada yang ngisi teman sebelah ini. Nah, yang pernah saya lakukan antara lain nah, oke, 1, seandainya jenengan pernah buat LKPD atau soal-soal memakai Google Form, itu juga masuk inovasi. Terus jenengan pernah buat soal tentang memakai quizzes, itu juga inovasi. Jenengan buat media pembelajaran melalui apa PPT ya, atau kalau di Google itu banyak sih PPT. Coba ya, saya buka drive. Nah, jenengan buat PPT melalui Gamma, oke dah. Nah, itu juga kegiatan inovasi pembelajaran. Atau jenengan buat, di sini kan ada Google Sheet. Nah, ini kan Google Sheet ini termasuk inovasi pembelajaran. Terus atau Classroom, jenengan pernah melaksanakan pembelajaran di Classroom, itu termasuk inovasi pembelajaran. Intinya inovasi pembelajaran itu tentang kegiatan yang berkaitan dengan teknologi pembelajaran. Gitu. Berapa yang diupload? Ya minimal 1, gitu. 1, 2, 3, monggo disikapi teman-teman. Atau jenengan buat inilah media pakai video di YouTube, jenengan sebagai sumber belajar yang buat kayak Lokakarya, itu juga masuk inovasi pembelajaran. Oke, dari sini cukup jelas? Jelas Pak. Oke. Jelas Pak. Kalau jelas, saya lanjutkan ke Nanti dulu Pak. Oke, ayo. Yang tadi itu berarti dibuat berbentuk file. Kalau misalnya inovasi pembelajaran itu misal pakai LKPD atau PowerPoint misalkan PPT. Berarti itu filenya dicantumkan di situ Pak ya? Dicantumkan, terus kalau berupa link ditautkan linknya atau ditaruh, dibuat Word baru aja di sini. Nah, buat Word baru diisi
tentang inovasi pembelajaran buat Word baru. Nah, inovasi pembelajaran. Ya. Pembelajaran yang pernah saya lakukan. Saya lakukan satu, seandainya membuat apa? Ayo, PPT. PPT. Ini tak cantumkan aja di sini linknya. Oh gitu, ya. PPT-nya aja ya Pak. LKPD itu, ya, Pak. misalnya Pak LKPD Pak? Ya buat, berarti 2 LKPD. Oh gitu, ya. Itu tidak, kan Pak, tidak harus diupload di media sosial. Enggak harus. Jadi maksudnya misalnya yang kemarin-kemarin di Lokakarya boleh dicantumkan. Iya, tapi boleh. Kalau ada keterangan lokakaryanya dihilangkan ya. Oh iya. Iya. Di drive aja loh, Bu. Diupload di drive itu paling aman. Kalau di drive itu tidak terdeteksi tanggal berapanya. Kalau di YouTube masih terdeteksi. Sebentar ya. Sorry, baru ada tamu. Oke, kita lanjutkan atau masih ada pertanyaan? Monggo. Ya, kalau ada membuat buku cerita dari PAI itu, misalkan Nabino, kan kita membuat buku, itu bisa masuk inovasi, Pak? Apakah diceritakan melalui YouTube atau berbentuk video? Berupa buku. Kalau buku berarti masuknya bentar ya. Saya lihat rubrik penilaiannya. Kayaknya di sini memang ada. Seandainya dulu buat saya ngirim itu juga 2. Nah, karya saya. Oke, ini bisa dimasukkan di sini. Nah, berarti itu masuk di modul. Bentar. Buku teks yang ini masuk di sini. Bisa dimasukkan di situ. Atau jenengan buat buku BTA baca tulis Al-Quran itu bisa dimasukkan. Misalnya buku monitoring itu bisa juga Pak. Misalnya buku monitoring juga saya masukkan Pak. Buku monitoring. Misalnya kegiatan anak sholat Pak. Oh iya. Sehari-hari ada kami program seperti itu Pak. Buku itu beradab. Bisa dimasukkan juga. Berarti di buku ini ya. Ini ada menunya memang nanti. Buku pedoman guru ini bisa ya. Terus ada buku karya sederhana alat peraga kompleks. Mana ini? Karya teknologi kompleks. Karya seni sederhana, karya alat peraga. Kemarin saya pernah baca sih di bagian mana ya? Ya, dulu buatnya lewat Canva, Pak. Iya. Modul buku teks yang dicetak sendiri, buku dalam bidang pendidikan diterbitkan penerbit. Kalau ini diterbitkan di penerbit kalau gini nih. Masukkan di pedoman guru nggak masalah ini. Nggak masalah dengan masukkan. Atau nanti dilihat di anunya aja. Nanti lebih realnya itu menunya ini bisa dilihat kok di sini kok. Menunya itu ada.
di bagian sebentar ya. Nah, ketika ini dibuka, dengan ya seandainya sudah ngupload di sini. Nah, ini di sini ada keterangan ininya. Kalau pengesahannya ya jelas penulis pembuat dari jenis berkas. Ini penulis ke-1 hak cipta. Oh nggak ada ya di sini ya. Jenis. Oh ini ada ini. Ini bisa diklik di yang mana yang jenengan masukkan. Dimasukkan di pedoman guru nggak apa-apa. Buku hasil karya terjemahan. Kalau tadi apa yang membuat cerita apa itu? Kisah Nabi itu ya. Nggak apa-apa ini dimasukkan di sini. Ini jenengan bisa menyesuaikan gitu. Bisa menyesuaikan sendiri. Mau tanya Pak. Ada yang mau ditanyakan? Masalah yang karya ilmiah tuh Pak. Iya. Oke. Apakah laporan orientasi yang P3K itu bisa masuk dalam karya ilmiah Pak? Kalau orientasi P3K nggak masuk Mas. Masuk lah. Iya, Oh, masuk. Itu masukkan di anu aja Mas. Kalau mau dimasukkan karena kalau karya ilmiah itu kan kita melaksanakan penelitian. Yang namanya penelitian itu pasti ada yang namanya disiplin ilmu sendiri ya, ada metodologi penelitiannya mulai dari observasi, terus dokumentasi, dan ada apa lagi? Kalau PTK kan ada observasi, ada dokumentasi, terus ada apa saja kemarin kok lupa sih, angket, wawancara, observasi, dokumentasi, terus apa? Kok lupa? Yang satu saya. Saya sampai lupa sampai. Padahal sering buat PTK. Refleksi. Hah? Apa? Pak, refleksi Pak. Loh, kalau refleksi itu pasti ada. Enggak, yang namanya penelitian itu kan ada kegiatan observasi, ada kegiatan dokumentasi, terus ada kegiatan apa lagi satunya itu? Saya lupa kemarin itu. Coba saya buka PTK biar dah. Wawancara tuh bukan Pak. Pelaksanaan. Jelas. Laksanakan. Yang namanya pelaksanaan itu jelas karena observasi langsung itu. Jelas ada. Berarti pada poinnya nggak bisa ya Pak ya? Nggak bisa kalau itu Mas. Kalau sertifikatnya bisa lah Pak. Yang MOOC itu kan ada 3 hari tuh. Nah itu masuk di sini. Kalau artikel masuk di itu ya, PTK tadi. Kalau artikel di ruang di sini, artikel jurnal ini ya, ini masuk di sini. Masuk di kegiatan penelitian dan publikasi. Tapi nggak apa-apa ya, kalau sertifikatnya kan tahunnya kayak saya ini kan baru saja 2024 ini orientasinya. Iya. Masukkan aja Mas, tidak apa-apa di sini. Oke deh. Dimasukkan. Nah, di poin pencarian informasi baru. Ya, lanjut Pak. Lanjut gue. Ini sudah ya kita bahas ya, kegiatan penelitian dan publikasi wajib, kegiatan refleksi wajib, kegiatan pencarian informasi baru wajib, kegiatan menghasilkan inovasi wajib. Yang di sini rencana dan pelaksanaan ini fardhu ain. Gitu. Nah, yang ini kegiatan prestasi hasil kompetisi. Nah, ini nggak apa-apa tidak diisi, tapi di deskripsinya ditulis di sini. Nah, belum seandainya tidak pernah mendapatkan prestasi hasil kompetisi, belum pernah apa ini? Belum pernah mendapatkan prestasi. Itu aja. Mendapatkan prestasi, simpan udah. Kalau ada ditulis apa prestasi yang pernah jenengan
dapat? Apakah lomba membuat karya ilmiah? Apakah pernah buat lomba LKPD tingkat gugus? Buktinya apa? Biasanya ya sertifikat atau piagam penghargaan. Nah, ini sifatnya sunnah. Nah, yang berikutnya kegiatan pengabdian yang telah dilakukan. Nah, kalau ini tidak ada, kok gimana gitulah. Ini paling tidak ya harus ada 1, 2. Nah, kalau jenengan sebagai waka kesiswaan, kan ada SK-nya kesiswaan, itu bisa dimasukkan. Sebagai waka kurikulum itu bisa dimasukkan. Sebagai waka humas bisa dimasukkan. Sebagai waka sarpras bisa dimasukkan. Atau kegiatan seperti kegiatan tengah semester kan ada ininya, ada kepanitiaannya, itu bisa dimasukkan. Atau kegiatan akhir semester. Atau kegiatan di awal masuk sekolah PBDB itu bisa dimasukkan. Atau kegiatan yang bersifat PHPBI seperti merayakan Maulid Nabi, merayakan Isra Mi'raj, merayakan 1 Muharram, itu bisa dimasukkan. Dari mahasiswa baru. Atau jenengan sebagai takmir masjid yang laki-laki, atau yang cewek yang muslimat sebagai fatayat muslimat, atau jenengan sebagai ibu PKK, masukkan. Di pengurus guru ngaji. rukun kematian juga ya. Sekalian bisa ya Pak. Kifayah, masukkan ya Mas, tidak apa-apa. Jadi ini paling tidak ya berarti sifatnya SK Pak ya? Hah? Berarti itu sifatnya SK tuh ya, kegiatan pengabdian yang dilakukan itu? Iya. SK. Kalau ya, Pak. SK pembina Rohis di mana Bapak? SK pembina Rohis. Iya, enggak apa-apa dimasukkan. Kalau jenengan mengajar, kalau SK kayak 17-an itu bisa tuh Pak? Bisa, masukkan dah. Kepanitiaan itu kan termasuk pengabdian dah. Oh iya. Pak, itu SK-nya tahun berapa aja Pak? 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir. Masa nggak ada? Ada. Cuma jenengan kan nggak nyimpan. Ada Pak, tapi belum dikeluarkan. Nggak nerima SK-nya. Gitu Pak. Iya, nggak pernah menerima SK-nya gitu. Iya, ada SK-nya Pak, tapi kalau kita butuh baru di print gitu Pak. Takutnya berulang kali gitu Pak. Itu minimalnya berapa itu Pak kegiatan pengabdian itu Pak? Yang penting terisi wong sunnah aja. Oke. Tapi tetap ada nilainya ya Pak ya? Ada nilainya, cuman tidak mempengaruhi yang lainnya ini. Kalau wajib ini memang wajib diisi, apalagi fardu ain yang ini ya. Ini harus terisi gitu. Kalau semacam untuk melengkapi nilai yang terendah itu enggak Pak ya? Ya enggak apa-apa, tapi jenengan bisa melihat nilainya rendah apa enggak? Oh enggak bisa melihat. Enggak bisa Pak, di mana bisa? Makanya saya tekankan lagi poin yang paling tinggi itu di sini, karena ini kan banyak sekali sertifikat yang diberikan Mas Hafid, itu paling tidak di sini 8 sampai 10 sertifikat. Itu sangat menunjang sekali gitu di sini. Di pencarian informasi baru ini. Berarti yang bersama kayak RPL juga itu paling besar itu sekolah. Hampir sama dengan RPL. Berarti sertifikat itu boleh banyak ya Pak? Masalahnya Pak nggak bisa mengedit barcode-nya itu masalahnya. Dibuang aja Pak, dibuang aja bisa. Ada yang bisa, ada yang tidak. Tapi kalau yang tidak bisa itu nggak usah dipaksain Pak. Tapi ada yang bisa, nggak apa-apa itu dipakai. Oh sukanya dipaksa sampean ini. Enggak, akalin Pak. Saya juga seperti itu, yang dari Pak Afis itu ada yang bisa, ada yang tidak. Oke. Biarkan Mbak. Sudah selesai ya? Udah. Oke. Kak tanya
luar jalur ya Pak. Bentar. Saya tutup recordernya aja dulu biar